Oke, sekarang kita ke hukum Faraday. Hukum Faraday nantinya dari elektrolisis. Nah, Faraday ini menjelaskan tentang hukum kelistrikan yang berkaitan dengan sel elektrolisis. Namanya Faraday karena yang menemukan adalah Faraday. Nah, yang pertama ini nanti hukum Faraday itu ada dua. Hukum Faraday yang pertama menjelaskan bahwa massa zat-zat yang berada pada sel elektrolisis itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang digunakan atau Q. Massa zat yang dihasilkan atau endapan yang dihasilkan kita lambangkan dengan G. Kemudian hukum Faraday yang kedua yaitu massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis ini sebanding dengan massa ekivalen zat tersebut atau E. Nanti massa ekivalen atau E nanti akan dijabarkan berikutnya. Nih, dari hukum 1 dan 2 Faraday yang kita gunakan dalam elektrolisis itu dihasilkan suatu persamaan berikut ini. Massa zat yang diendapkan itu sama dengan massa ekivalennya E dikali arus listriknya I dalam ampere dikali waktunya dibagi 96.500. 96.500 ini pasti angkanya tetap. Atau jika dijabarkan nanti I kali T itu sama dengan Q. Jadi bisa diganti dengan Q I kali T-nya. I kali T ini sama dengan Q. Yaitu maka G sama dengan E dikali Q dibagi 96.500. Kemudian bisa dijabarkan lagi karena I kali T dibagi 96.500 itu sama dengan F. Jadi nanti bisa digunakan E dikali F itu menghasilkan endapan G. Selanjutnya kita juga punya E tadi. E atau massa ekivalen itu adalah jumlah massa atom relatif dibagi perubahan bilangan oksidasinya. Ini untuk rumus yang akan kita gunakan dengan keterangan sebagai berikut ini. Nanti G itu adalah massa zat, satuannya gram. Kemudian Q muatan listrik, satuannya kolom. Bisa muatan, bisa arus, tapi yang satuannya kolom. Kemudian F itu adalah jumlah mol elektron atau muatan listrik juga, tapi yang konsentrasinya. Satuannya adalah Faraday. Kemudian I arus listrik, satuannya adalah ampere. E adalah massa ekivalen AR per perubahan bilangan oksidasi. AR itu adalah massa atom relatif dan PbO adalah perubahan bilangan oksidasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, kita langsung ke contoh soalnya ya. Misal saya punya massa logam perak, perak itu lambangnya adalah Ag. Yang diendapkan jika arus listrik sebesar 4 ampere. Nah, di sini ada arus listrik sebesar 4 ampere. Dialirkan dalam larutan AgNO3 selama 2 jam adalah dengan ArAg yang diketahui adalah 108. Nah, ini kita buat dulu yang diketahui apa saja. Nah, di sini diketahui adalah I-nya sama dengan 4 ampere ya, arus listriknya. Kemudian ada AgNO3. AgNO3 ini kalau kita ionisasi akan menghasilkan Ag+ ditambah NO3-. Dari reaksi ini kita dapat mengetahui perubahan bilangan oksidasinya karena yang diendapkan adalah Ag, nanti Ag+ akan menangkap elektron menghasilkan Ag, maka perubahan bilangan oksidasinya dari +1 menjadi 0, maka perubahan bilangan oksidasinya adalah 1. Lalu AR-nya Ag sudah diketahui sebesar 108 gram per mol, lalu E-nya adalah AR dibagi perubahan bilangan oksidasinya 108 dibagi 1, hasilnya adalah 108. T 2 jam, ingat T waktu itu harus dalam detik. Jadi yang 2 jam diganti 7.200. Sampai di sini ada yang tanyakan untuk yang diketahui?
Oke, nah di sini yang ditanya adalah massa logam perak yang terbentuk. Nanti jawabnya G itu sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. Maka G-nya adalah 108 dikali 4 dikali 7.200 dibagi 96.500. Hasilnya adalah 32,23 gram. Ini adalah penggunaan rumus yang tadi saya jelaskan. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya, contoh soalnya lagi, pada elektrolisis larutan NaCl dengan elektrode karbon. Ingat nih, ini kita pakai elektrolisis pada pertemuan kemarin nih. Yang dielektrolisis adalah NaCl menggunakan elektroda karbon dan arusnya 4 ampere. Dihasilkan gas klorin sebanyak 560 ml pada keadaan standar atau STP. Di anode pada waktu yang digunakan untuk proses elektrolisis tersebut adalah, oke nih, yang diketahui di situ ada elektrolisis larutan NaCl. I-nya 4 ampere, volume STP-nya dari HCl adalah 560 ml, bukan HCl nih, ini Cl2, volume STP Cl2. ...560 ml yang ditanya adalah waktu. Nah, kita harus tahu dulu nih, reaksi yang terjadi di anode. Karena nanti gas klorin itu adalah hasil dari oksidasi Cl-. Jadi, nanti NaCl diionisasi dulu menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian, reaksi di anode kita tulis. Di anode itu adalah yang mengalami oksidasi. Yang oksidasi adalah anionnya. Karena anionnya adalah Cl-, maka yang mengalami oksidasi adalah anode. 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Kemudian volume Cl2 yang dihasilkan itu dari yang diketahui yaitu 560 ml. Kita rubah dulu ke liter. Setelah itu baru kita cari molnya Cl2. Mol itu sama dengan volume STP, ini pelajaran kelas 1. Volume STP dibagi dengan 22,4. Yaitu 0,56 dibagi 22,4 sebesar 0,025 mol. Selanjutnya, kalau kita mau cari waktu, kita harus tahu yang namanya mol elektron atau F. Ini mol elektron ini, mol elektron. Sehingga kita harus tahu perbandingan mol elektron berdasarkan reaksinya. Di reaksi, jumlah elektronnya adalah 2 elektron. Jadi, nanti koefisien elektron dibagi dengan koefisien Cl2. Cl2 koefisiennya 1. Jadi, nanti 2 dibagi 1 dikali molnya Cl2. Molnya Cl2 adalah 0,025. Maka kita dapat mol elektron sebesar 0,05 mol. Dari sini, mol elektron itu sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Sehingga T itu sama dengan 96.500 dikali mol elektron dibagi I sama dengan 96.500 dikali 0,05 dibagi 4 I-nya. Sama dengan kita hasilkan 1206,25 detik. Atau kalau kita bulatkan menjadi 20 menit. Sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada soal lagi ya. Di sini banyak soal-soalnya. Contoh soalnya adalah di sini saya mempunyai arus listrik sebesar 0,4 Faraday. Jadi yang diketahui adalah F-nya. Arus listrik bisa macam-macam nih. F yang dialirkan ke dalam CuNO3 2 kali. Massa tembaga yang dihasilkan pada katoda adalah, kita tulis dulu yang diketahui F-nya 0,4 F.
ArCu-nya 63,5, yang ditanya adalah massa Cu. Reaksi ionisasi, ya, jawabnya kita tulis dulu reaksi ionisasi CuNO3 dua kali, yaitu Cu2+, CuNO3 dua kali menghasilkan Cu2+ ditambah 2NO3-. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa Cu itu akan bereaksi pada katoda menghasilkan Cu. Cu2+ menghasilkan Cu. Maka perubahan bilangan oksidasinya adalah dari +2 menjadi 0, yaitu 2. Kemudian ArCu-nya 63,5. Lalu E-nya adalah Ar dibagi perubahan bilangan oksidasi, yaitu 63,5 dibagi 2. Lalu massa zatnya yaitu E dikali F. Kita pakai rumus ini. Karena yang diketahui adalah F, kita pakai rumus yang G sama dengan E dikali F. G sama dengan 63,5 per 2 dikali 0,4. Sama dengan 12,7 gram. Di sini ada yang tanyakan? Oke. Materi yang terakhir untuk hukum Faraday adalah hukum Faraday pada rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri, jadi kalau kita punya elektrolisis, elektrolisisnya itu dilakukan untuk beberapa tabung nih. 1, 2, 3, bisa lebih dari 3 juga. Nah, di sini untuk hukum Faraday pada rangkaian seri menyatakan bahwa berlaku hubungan sebagai berikut ini. Massa zat pertama dibagi dengan massa zat yang kedua itu sama dengan jumlah mol elektron zat yang pertama dibagi dengan jumlah mol zat elektron yang kedua. Jadi massa zatnya itu sebanding dengan jumlah mol elektronnya. Misal kita di sini cari Ag, massanya Ag. Jadi nanti massa dari Ag saya di sini nih. Jadi misal kita cari massa Ag dibandingkan dengan Cu, maka G-nya Ag, massa Ag dibagi massanya Cu, itu sama dengan E-nya Ag dibagi E-nya Cu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, saya lanjut ke latihan soalnya ya. Contoh soalnya seperti ini. Dua buah sel disusun secara seri, ya. Ada kata-kata secara seri atau dengan arus yang sama. Itu berarti kita pakai hukum Faraday pada rangkaian seri. Sel yang pertama berisi larutan CrCl3 dan sel yang kedua berisi larutan NiNO3 dua kali. Jika pada sel 1 atau sel yang pertama diendapkan logam krom sebanyak 1,04 gram. Pada sel 2 diendapkan Ni sebanyak titik berapa gram. Nah, di sini kita jabarkan dulu nih. Yang diketahui PbOCr. Kalau kesusahan nih, nggak usah dibuat reaksinya, bisa kita cari perubahan bilangan oksidasinya. Cr di sini mengikat 3Cl, berarti perubahan bilangan oksidasinya sama dengan 3. Lalu kita punya AR-nya Cr, itu diketahui 52. Kemudian ada perubahan bilangan oksidasi dari Ni 2. Karena Ni mengikat NO3 sebanyak 2, maka perubahan bilangan oksidasinya 2. Kemudian untuk Ni, AR-nya adalah 59. Lalu massa Cr yang diendapkan adalah 1,04 gram. Yang ditanya adalah massa dari Ni. Jawabnya adalah ENi, kita cari dulu mol elektronnya Ni, yaitu dari ArNi dibagi PbO, yaitu 59/2. Kemudian E-nya Cr kita cari dulu juga, yaitu 52/2.
3. Kemudian hukum Faraday untuk rangkaian seri yaitu massa Ni dibagi massa Cr itu sama dengan mol elektron Ni dibagi mol elektron Cr. Massa Ni-nya yang dicari, massa Cr-nya 1,04, kemudian mol elektron Ni 59/2, dan mol elektron Cr itu adalah 52/3. Dari sini kita dapatkan massa Ni yaitu 1,04 dikali 59/2 dikali 3/52. Hasilnya adalah 1,77 gram. Di sini ada yang tanyakan? Tidak. Oke. Nah, ini adalah latihan soal untuk kalian kerjakan. Saya lampirkan di Google Form. Dikerjakan ya. Nilainya banyak yang kosong kelas 12. Sekalian dilengkapi sama yang belum-belum. Nanti saya kasih daftar siswa yang belum mengerjakan sama linknya. Oke? Jangan lupa minggu depan kita ulangan dari sel volta, elektrolisis sampai hukum Faraday. Bisa dipahami? Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Selamat pagi. Iya.